Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak Ibu dosen serta teman-teman saya sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai peran setiap perwakilan kelompok dan golongan dalam mengambil keputusan bersama tentang persatuan dan kesatuan. Sebelum kami memulai presentasi kami mau memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama, saya Joshua Pinheno. Boleh, next. Selanjutnya ada teman saya Rifda Amelia Putri. Yang kedua ada Fitra Aulia Bati Mulyadi. Yang ketiga ada Eka Fania Putri. Keempat ada Siti Yosa Jumaris Nurmas. Yang kelima ada Nanda Salma Salsabila. Keenam ada Safira Salsabila. Dan yang terakhir ada Aura Titan Tahtia. Topik pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai persatuan dan kesatuan serta keputusan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, persatuan dan kesatuan. Pada bagian pertama ini, persatuan dan kesatuan merupakan kekuatan utama bagi bangsa Indonesia yang menyatukan berbagai keberagaman seperti suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan juga adat istiadat. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga agar tidak menjadi sumber perpecahan. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, persatuan dan kesatuan menjadi faktor yang penting yang mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Semangat ini tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan perlu terus dipelihara dan menjadi dasar terciptanya kehidupan yang harmonis serta mendukung kemajuan suatu bangsa. Yang kedua, saya akan bahas mengenai keputusan bersama. Yang kedua yaitu mengenai pengertian keputusan bersama. Keputusan bersama adalah hasil kesepakatan yang dicapai oleh dua orang atau lebih melalui musyawarah, diskusi dan pertimbangan bersama untuk menyelesaikan suatu masalah atau menentukan tindakan bagi atau suatu hal yang akan dilakukan. Keputusan bersama tidak ditentukan oleh satu pihak saja, melainkan berdasarkan persetujuan semua pihak yang terlibat. Melalui keputusan bersama, setiap orang memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya sehingga terciptanya sikap saling menghargai, rasa bertanggung jawab, serta suasana yang adil dan juga demokratis. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat adalah suatu keputusan bersama untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Adapun manfaatnya adalah memperkuat kerjasama, menumbuhkan sikap saling menghormati, dan menciptakan kehidupan yang aman dan juga harmonis, serta membentuk karakter yang positif bagi generasi penerus bangsa. Sehingga dengan menjaga persatuan dan menerapkan keputusan bersama, melalui musyawarah kita dapat mencapai tujuan bersama dan mendukung kemajuan bermasyarakat, bangsa, dan juga bernegara. Dan pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Nanda, silakan. Selanjutnya ada Persatuan dan Kesatuan Indonesia sebagai fondasi keberlanjutan bangsa di tengah keberagaman. Persatuan dan kesatuan ini merupakan fondasi penting bagi Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, bahasa, dan juga budaya. Persatuan adalah proses yang menyatukan berbagai perbedaan, sedangkan kesatuan adalah hasil dari suatu proses tersebut, yaitu kondisi bangsa yang utuh dan tidak terpecah. Konsep ini berlandaskan dari sila ketiga Pancasila, yaitu yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang menegaskan bahwa keberagaman adalah suatu kekayaan yang harus dijaga melalui semangat Bhinneka Tunggal Ika. Menjaga persatuan sangat penting karena dapat menciptakan stabilitas nasional, mendukung pembangunan, memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional, serta menumbuhkan solidaritas dan gotong royong antar warganya. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan harus terus dipelihara oleh setiap generasi dengan menghargai perbedaan dan menjadikannya kekuatan untuk mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Siti Yosa, silakan. Terima kasih. Selanjutnya ada peran perwakilan kelompok dalam musyawarah, pengertian perwakilan kelompok, dan tugas tanggung jawab dalam menyampaikan aspirasi anggota, pentingnya sikap demokratis. Dalam musyawarah, perwakilan kelompok berperan sebagai penghubung antara kepentingan anggotanya dengan kepentingan bersama. Mereka berasal dari berbagai latar belakang agar setiap kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhan. Menurut saya, tugas perwakilan tidak hanya menyampaikan aspirasi kelompok, tetapi juga menimbang apakah aspirasi tersebut sesuai dengan kepentingan yang lebih luas. Perwakilan yang baik tidak hanya memikirkan keuntungan kelompoknya, melainkan juga dampaknya bagi persatuan dan kepentingan bersama. Dengan demikian, musyawarah menjadi sarana mencari solusi terbaik, bukan ajang persaingan antar kelompok. Selain itu, sikap demokratis sangat penting, yaitu mau mendengarkan pendapat orang lain, menghargai perbedaan, dan menerima hasil keputusan bersama. Pengalaman para pendiri bangsa menunjukkan bahwa persatuan dapat tercapai ketika setiap kelompok mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan.
Karena itu, perwakilan kelompok memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara keberagaman dan persatuan. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada peran perwakilan golongan dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan bersama yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan, perwakilan golongan memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Golongan dalam masyarakat merupakan kelompok yang terbentuk karena adanya kesamaan tertentu, seperti profesi, kepentingan, latar belakang sosial, budaya, atau bidang pekerjaan. Setiap golongan memiliki kebutuhan dan pandangan yang berbeda, sehingga diperlukan perwakilan yang mampu menyampaikan aspirasi tersebut secara jujur, objektif, dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya, perwakilan golongan tidak hanya memperjuangkan kepentingan kelompoknya sendiri, tetapi juga perlu menghargai pendapat serta kepentingan golongan lain melalui musyawarah dan sikap saling menghormati. Selain itu, kepentingan bersama harus selalu ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok agar keputusan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Sikap ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya semangat persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial, sehingga keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aura. Baik, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang apa sih sebenarnya esensi dari musyawarah untuk mufakat itu, serta nilai dan manfaat yang ada di dalamnya. Pertama, kita masuk ke pengertian. Sederhananya, musyawarah itu bukan cuma sekedar diskusi atau rapat biasa, apalagi ajang adu argumen untuk mencari siapa yang menang. Musyawarah adalah proses di mana kita duduk bersama, menyatukan kepala untuk mencari jalan keluar atau keputusan terbaik yang bisa diterima oleh semua pihak tanpa ada yang merasa dirugikan. Jadi, tujuannya adalah mencapai mufakat atau kesepakatan bulat. Nah, agar musyawarah ini bisa berjalan dengan baik, ada nilai-nilai penting yang harus diterapkan dalam musyawarah. Pertama, menghargai pendapat orang lain. Di dalam forum, kita harus bisa menahan ego untuk mendengarkan sudut pandang orang lain secara terbuka, tanpa langsung memotong atau menghakimi pembicaraan mereka. Kedua, mengutamakan kepentingan bersama. Kita harus sadar bahwa tujuan musyawarah adalah mencari solusi terbaik untuk kelompok atau masyarakat, bukan demi memenangkan ego atau kepentingan pribadi kita sendiri. Ketiga, menjunjung sikap toleransi. Sadar atau tidak, perbedaan pendapat itu pasti ada. Disinilah toleransi bekerja sebagai jembatan agar perbedaan tersebut tidak berubah menjadi konflik atau perpecahan. Lalu apa sih manfaat yang kita dapatkan dari proses ini? Mencegah terjadinya konflik dan perpecahan. Dibandingkan dengan sistem voting atau pemungutan suara yang biasanya menghasilkan kelompok menang dan kalah, mufakat membuat semua pihak merasa menang. Kemudian menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Karena saat kita saling mendengarkan, ikatan persaudaraan di dalam kelompok akan terasa jauh lebih erat dan solid. Dan yang terakhir, mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan di dalam kelompok atau masyarakat kita. Kesimpulannya, bagian ini mengajarkan kita bahwa musyawarah bukan cuma tentang hasil akhir, tapi tentang bagaimana kita saling menghormati selama prosesnya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Syafira Salsabila. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan dalam pengambilan keputusan. Dalam kehidupan bermasyarakat, proses pengambilan keputusan bersama tidak selalu berjalan dengan mudah. Ada beberapa tantangan yang sering dihadapi, salah satunya adalah perbedaan pendapat dan kepentingan. Setiap kelompok atau individu memiliki latar belakang, kebutuhan, dan pandangan yang berbeda. Karena itu, seringkali muncul perbedaan pendapat yang membuat suatu kesepakatan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Tantangan berikutnya adalah potensi konflik antar kelompok atau golongan. Konflik dapat muncul karena kurangnya komunikasi, kurangnya toleransi, atau adanya pihak yang lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri dibanding kepentingan bersama. Jika tidak diselesaikan dengan baik, konflik ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan cara yang bijaksana untuk menghadapi perbedaan tersebut. Salah satunya adalah dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat, menghormati pendapat orang lain, serta mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Dengan menerapkan sikap tersebut, perbedaan yang ada tidak akan menjadi penghalang, melainkan dapat menjadi kekuatan untuk mencapai keputusan yang terbaik bagi kita semua. Hal ini juga sejalan dengan nilai Pancasila, khususnya sila keempat, yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekian penjelasan dari saya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fitri. Selanjutnya, saya akan membahas contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh di lingkungan kampus. Salah satu contoh nyata adalah pemilihan ketua BEM yang melibatkan perwakilan dari setiap fakultas. Setiap fakultas menyuarakan aspirasi mahasiswanya, lalu keputusan diambil bersama melalui musyawarah. Hal ini juga terjadi dalam rapat organisasi mahasiswa saat menentukan program kerja semua perwakilan duduk bersama dan mencari kesepakatan terbaik.
Yang kedua, contoh di masyarakat. Di tingkat masyarakat, rapat RT atau RW adalah contoh paling dekat. Warga dari berbagai latar belakang berkumpul, menyampaikan pendapat, dan bersama-sama memutuskan hal yang menyangkut kepentingan lingkungan. Pemilihan ketua RW pun melibatkan semua golongan warga agar hasilnya benar-benar mewakili suara bersama. Yang ketiga adalah contoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di level nasional, sidang MPR adalah contoh bagaimana perwakilan dari seluruh penjuru Indonesia berkumpul untuk menentukan arah kebijakan bangsa. DPR juga mewakili berbagai golongan masyarakat dalam pembuatan undang-undang, memastikan tidak ada satu pihak pun yang mendominasi keputusan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fania. Oke, baik. Untuk kesimpulan, berdasarkan materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa persatuan dan kesatuan merupakan fondasi penting bagi bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan golongan. Melalui musyawarah untuk mufakat, setiap pihak dapat menyampaikan pendapatnya dan bersama-sama menghasilkan keputusan yang mengutamakan kepentingan bersama juga. Oleh karena itu, kita perlu terus menjaga toleransi, menghargai perbedaan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, agar persatuan bangsa tetap terjaga. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih.